kita bisa menjelaskan. Berbeda dengan kualitatif yang sangat eksploratory ya, yang semuanya bisa ini ya, tapi meyakinkan with numbers atau by numbers itu lebih mudah. Ya kan, apalagi kalau kita bilang persen gitu udah oh oke lah, meyakinkan gitu. Jadi sebenarnya ya bagi saya pribadi karena ya saya melakukan penelitian kualitatif, tapi disclaimer ya, saya lebih banyak di kuantitatif. Ya, jadi kalau kita lihat dengan kuantitatif data, analisis dengan menganalisis data kuantitatif kita bisa mereduksi data yang sangat besar dan disampaikan, direpresentasikan dengan lebih mudah. Contohnya tadi kalau Bapak Ibu lihat di slide saya itu angkanya itu banyak sekali sampai jutaan ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nggak kita olah, nggak kita analisis ya, ya sudah wassalam ya, dan nggak ada artinya gitu. Kita nggak tahu kalau kemudian tidak kita analisis. Kemudian ya jadi kalau tadi yang saya sampaikan ya, mengeksplorasi data itu biasanya menjadi hal yang penting sebelum kita melakukan analisis yang formal lainnya. Misalnya kita melihat korelasi ya, analisis hubungan dari dua variabel. Misalnya kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan. Contohnya misalnya begitu. Karena kebahagiaan juga sudah banyak dikuantifikasi ya, Bapak Ibu seberapa bahagia Bapak Ibu, seberapa ini gitu ya. Atau bisa jadi kita ingin melihat hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Yaitu beberapa contoh yang kita bisa melakukan kita explore dulu sebelum melakukan formal analisis dari dua variabel. Nah, data kuantitatif atau metode kuantitatif itu memberikan kesempatan kita untuk melakukan uji hipotesis dan melakukan inferensi dari sampel yang kita miliki. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa jadi tidak kemudian melakukan sensus atau mengambil semua data, tapi cukup sampling dan kita bisa menginference atau menarik kesimpulan dari data yang kita miliki terhadap keseluruhan populasi. Dan kemudian kalau kita lihat data kuantitatif itu juga memberikan kesempatan atau peluang kepada kita untuk melakukan mathematical proses ya, untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya satu, kita ingin melihat perubahan demografi ya, proses demografi di mana sekarang di Indonesia terjadi peningkatan lansia misalnya. Ya kita akan bisa menjelaskan tren demografi atau transisi demografi ketika kita punya numbers ya, punya angka. Jadi kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Atau misalnya ketika pada saat pandemi kemarin kita melihat COVID ya, tentu saja kita memerlukan data kuantitatif untuk menjelaskan tingkat mortalitas atau tingkat kematian karena pandemi misalnya. Kita nggak bisa dan perlu kuantitatif, perlu numbers. Karena apa? Karena government perlu melakukan intervensi. Kalau hanya disebutkan, oh tinggi, banyak, ya kan seberapa banyak? Sampai kemarin kemudian untuk mengerem atau menekan penyebaran pandemi sampai diberikan PSBB misalnya, atau lockdown. Karena apa? Karena kita perlu numbers, kita perlu angka. Gitu. Bukan hanya sekedar penyampaian secara relatif, penyampaian informasi secara relatif. Saya rasa itu ya Bapak Ibu, jadi kita bisa memahami pentingnya analisis data kuantitatif. Nah, kemudian kalau kita lihat eksplorasi itu sangat penting karena satu, kenapa? Karena kita ingin melihat variabel apa yang memiliki angka yang tidak normal, ya, atau tidak terdistribusi secara normal, atau nilai apa yang memiliki pencilan yang paling tinggi, yang sangat ekstrim misalnya. Mungkin tidak sih daerah tersebut, daerah tertentu itu memiliki kemiskinan ekstrim yang sangat tinggi atau memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, itu bisa kita identifikasi ketika kita melakukan eksplorasi ya, distribusi datanya seperti apa. Dan kita juga bisa melakukan eksplorasi ketika kita ingin melihat hubungan antar variabel. Contohnya, laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan atau laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan. Ya, itu yang kemudian bisa kita eksplor lebih lebih lanjut. Selanjutnya ini Mas Yudo langsung presentasi pertanyaan di akhir atau bagaimana? Atau mungkin in between Bapak Ibu bisa Coba kita langsung bertanya? sambil ini aja kali ya, Mbak. Iya, Sambil karena kan coba nggak kita ada buka apa, dulu saya kira-kira. ya, jadi Benar, mungkin benar, benar. Nah, jadi mungkin dinamis ada saja ya. betul, Ya, betul. Nah, gimana teman-teman yang ingin ditanyakan dulu nih terkait sampai di sini eh, ya.
hal yang disampaikan oleh Ibu Evita mungkin? Iya, silahkan Bapak Ibu. Cukup jelas? Ya, semoga bisa difahami ya. Ini masih apa? Masih saya sampai apa? Masih menjelaskan apa? Hal-hal apa saja yang kita lakukan ketika kita melakukan analisis data kuantitatif, ya. Jadi satu melihat apa pattern dari data kita, mana yang memiliki nilai tinggi, nilai rendah, bagaimana distribusinya, ya. Karena kita perlu memiliki data yang terdistribusi secara normal atau ya justifikasi atau adjustment apa yang harus kita lakukan ketika data kita tidak normal. Kemudian hubungan atau asosiasi antar variabel. Ya, silakan Pak Firman. Ya, eh, kok saya tidak mendengar ya, atau hanya saya saja atau? Pak Firman suaranya tidak terdengar, Pak. Halo, Ya, Ya, silakan Bapak. terdengar, Pak. oke Silakan, oke, Pak Firman. baik. Begini Bu Evita, terima kasih atas penjelasannya bermenyangkut masalah analisis data ini. Yang Ya. sering menjadi masalah di kuantitatif dan juga di kualis saya kira adalah bagaimana cara menemukan novelty-nya. Sehingga ada kebaruan dari eh, penelitian yang kita lakukan. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, cara menentukan sampel sehingga sampel kita itu tidak boros. Yang sampel yang tepat kira-kira cara cara menentukan sampel yang tepat itu seperti apa? Ya. Saya kira untuk sementara itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Firman, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi yang pertama tadi tentang novelty ya. Kuantitatif itu apa ya, challenge-nya adalah menentukan novelty. Yang kedua tentang sampling. Kalau kita berbicara tentang novelty, justru kuantitatif methods itu memiliki banyak peran sebenarnya. Karena bagaimana kita mengukur sebuah variabel itu akan memberikan kontribusi yang berbeda gitu. Contohnya misalnya begini Pak. Eh Misalnya ya, ada banyak studi yang mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan kemiskinan moneter misalnya ya. Dilihat dari pengeluaran pengeluaran per kapita. Surveinya dari kita menggunakan Susenas untuk itu. Tapi kemudian eh, kita bisa kemudian melakukan melakukan apa ya perubahan ukuran misalnya. Yang satu misalnya ya, satu kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan, saya ada garis kemiskinan dan di Susenas misalnya kita mengukur tingkat kemiskinan dengan eh, karena tidak ada variabel harga ya. Jadi kita hanya melihat dari konsumsi misalnya. Tapi kemudian ketika sebuah metode menggabungkan dengan data yang lain, misalnya dengan data satelit yang saya tunjukkan sebagai konfirmasi dari data survei, itu menjadi satu hal yang cukup menarik ya. Jadi menggabungkan beberapa data kuantitatif menjadi hal yang sangat-sangat menarik. Contohnya, dan sekarang sudah banyak Pak, dengan adanya big data atau data besar, itu orang sudah kemudian menggabungkan banyak sekali data besar, misalnya data-data eh, apa eh, apa data satelit ya, atau kemudian data besar atau data yang bisa kita akses dari sosial media misalnya dan digabungkan dengan data survei itu sekarang sudah sangat banyak dilakukan. Jadi dalam hal ini semakin majunya perkembangan teknologi maka memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian menggabungkan beberapa data-data kuantitatif sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya juga apa beberapa waktu yang lalu ya ada sebuah paper yang melihat perubahan dengan menggunakan data data Gojek. Data ini mohon maaf ya saya menyebut salah satu platform online ya, entah mau Gojek, mau Grab, mau apa, tapi sekarang banyak sekali orang melihat berbagai macam perubahan perilaku dengan menggunakan data platform-platform online gitu. Tentu saja ya kita bekerja sama dengan startup tersebut ya Pak, tapi kita bisa bahkan ada satu survei juga dari Bank Dunia yang melihat eh,
partisipasi digital, partisipasi merchant di salah satu marketplace. Itu kan sebuah hal yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana peran kuantitatif data itu akan memberikan insight kepada kita, novelty-nya banyak ya. Mungkin ada orang yang menggunakan survei primer tertentu tadi, data yang skalanya kecil ya, yang berkaitan dengan kalau kita mengambil sampel sendiri itu challenging memang ya. Dan sekarang dengan variasi dan perkembangan zaman, kita itu tidak hanya melakukan survei kepada individu berdasarkan fisik ya Pak, tapi tadi kita misalnya mensurvei marketplace, merkannya siapa saja, mitranya siapa, itu yang kemudian kita survei. Tentu saja dengan kerangka sampel dari marketplace itu tadi ya. Tapi kembali lagi ke penentuan sampel itu memang sangat tricky sehingga biasanya saya ke mahasiswa saya, terutama yang bahkan yang S3, saya sarankan kalau sudah ada data yang well established, pakai data itu. Karena apa? Karena melakukan survei sendiri itu mahal. Apalagi survei yang sangat betul ya secara metodologi. Belum lagi nanti mendesain surveinya, mendesain instrumennya itu udah luar biasa gitu. Jadi ketika misalnya kita sudah ada data yang tersedia, ya pakai data yang sudah ada dari survei-survei yang bahkan kita bisa memperolehnya secara gratis, secara free of charge gitu. Demikian Pak Firman, ya semoga membantu ya. Karena kalau misalnya kita lihat sampling itu kemarin barangkali Bu Amel sudah menyinggung sekilas ya tentang sampling frame, sampling methodnya seperti apa gitu. Semoga membantu. Ya, Baik, terima tapi kasih banyak, Bu. justru malah malah banyak windows of opportunity ya ketika kita berbicara tentang novelty, banyak sekali kontribusi dari data kuantitatif dan sekarang anak-anak muda tuh luar biasa, Pak. Ada mahasiswa saya di geografi yang bukan bimbingan saya ya, tapi beliau Mas ini melakukan pemetaan dari Twitter tentang penggunaan bahasa. Ya, jadi dari data Twitter kemudian dipetakan ternyata ternyata di Indonesia yang widely spoken itu memang bahasa Jawa. Tapi bukan hanya yang di Jawa gitu ya. Dilihat dari taggingnya di luar ini juga banyak dan itu kuantitatif Pak gitu ya. Sehingga silahkan ini di sini misalnya yang masih muda-muda itu banyak bisa menggunakan banyak platform ya atau bisa menggunakan kalau Twitter sekarang sudah berbayar. Ada mahasiswa saya menggunakan menganalisis Airbnb. Itu dulu, sekarang Airbnb juga udah bayar. API-nya udah ini. Ada juga yang menggunakan data Flickr. Bapak Ibu kalau tahu ya, Flickr itu platform foto yang kemudian dia mengumpulkan foto-foto di daerah yang kena bencana. Dulu dan sesudahnya itu seperti apa. Jadi sekreatif itu ya dan seinovatif itu. Cuma memang nggak saya bahas di sini. Nanti ada misalnya ada sesi dengan big data analisis atau kemudian apa bagaimana menggunakan data-data sosial media itu juga bisa kita kita diskusikan sebenarnya karena sekarang banyak sekali platform yang bisa kita optimalkan begitu. Ya, itu ada lagi Bapak Ibu mungkin eh, kita lanjutkan ya. Iya, jadi kalau kita lanjutkan lagi, barangkali kita setelah eksploratory ya, kita melakukan visualisasi. Contoh-contoh bagaimana kita merepresentasikan data. Ada yang secara visual, Bu ada Evita, yang mohon secara maaf. non visual. Iya, silahkan. Sudah bisa share screen kayaknya. Oh iya, baik-baik. Bisa dicoba share screen-nya, Bu. Iya. Iya, saya share screen ya. Sebentar. Pak Bay sudah join ya, Prof. Bay. Mohon izin Prof. Bay, kalau misalnya sudah. Mas Yudo, saya boleh bertanya nggak, Mas Bu? Iya, silahkan sambil Oke, menunggu sebentar silakan saya. Mas Jihad. Iya Bu, izin Iya, Bu. Ini kan silahkan kalau Mas. di data kuantitatif itu kalau kita pakai responden itu kan selalu permasalahan kita adalah validitas datanya. Dalam arti begini Bu, secara faktual ya, memang faktanya kadang-kadang kalau kita nyebar kuesioner itu kan ada yang menjawab dengan baik, ada yang tidak menjawab, bahkan banyak yang juga tidak ya asal-asalan Iya, gitu loh Bu. iya, iya. Nah, Iya. tipsnya menurut Ibu bagaimana ya? Apalagi misalkan kalau itu kuesionernya panjang banyak terus Hmm.
kalau tanpa ada reward semacam itu kadang-kadang orang ya udah nulis asal jawab asal-asalan aja Bu gitu Bu. Padahal itu kan sangat mempengaruhi Iya, kualitas data kita, iya. kualitas penelitian kita. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, baik, terima kasih Mas Jihad. Ya, kebetulan saya pernah melakukan sebuah survei yang jumlah pertanyaannya itu sampai mungkin tebalnya itu sekitar 40 halaman ya. Ya, dalamnya waktu itu berhasil ya ini responden karena memang surveinya kita desain sebaik mungkin ya, se apa dan pertanyaan-pertanyaan pun kita berikan probing. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang memang kita buka, ada beberapa pertanyaan yang memang kita beri bantuan flashcard ketika sulit menjawab. Dan itu memang perlu belajar ya Pak ya, teknik pengambilan data itu kan memang bahkan wawancara sendiri kan perlu kita lakukan dengan benar supaya supaya data responden juga menjawab seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan. Di sisi yang lain pun ketika data sudah terkumpul, kita itu bisa melakukan deteksi apakah data yang dikumpulkan oleh enumerator kita itu benar atau tidak. Jadi ada semacam checking untuk melihat data itu berkualitas, kualitasnya baik atau tidak. Nah, itu juga cara tersendiri Pak Jihad, karena ada background models yang memang mendeteksi dan itu mendeteksi jawabannya itu benar atau tidak. Dan itu digunakan untuk banyak sekali penelitian atau survei tentang pajak, tentang banyak ya, yang bisa kita gunakan sebagai triangulasi, sebagai monitoring apakah datanya berkualitas atau tidak. Atau mungkin misalnya, eh, jadi kalau dalam survei itu ada semacam pertanyaan acak ya Pak, yang disisipkan untuk menjawab apakah, untuk kemudian mendeteksi apakah responden itu menjawab secara benar atau tidak. Begitu terutama dalam skala Likert ya, Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari teknik tersebut untuk kemudian melakukan checking apakah responden itu menjawab dengan benar atau tidak. Terutama kalau Likert itu kan kadang-kadang suka ngasal ya, apalagi nggak ditungguin, nggak ditanya, nggak Ya, face to betul face betul. interview. Ya, online survei itu udah luar biasa. Harus kita monitor dan ada pertanyaan sisipan yang kemudian menyaring ya benar atau enggak sehingga kita nanti bisa melihat jawaban mana yang valid, jawaban mana yang tidak. Begitu. Jadi memang ada tekniknya Pak Jihad. Jadi nggak Iya, kemudian sekedar bertanya gitu ya, tapi ada teknik, ada tools atau instrumen yang membuat kita bisa mengontrol supaya data kita itu iya. berkualitas gitu. Ya. Bu, Jadi ini Iya Bu. kita jadi nyambung nih, Bu. ya, Ya, gimana Mas Yudo? Mas Yudo, kita aja Mas Yudo. Ini kan memang ya kalau untuk sisipan itu memang kita kan juga mengetahui itu Bu, menyisipkan Iya. semacam satu jebakan lah kira-kira ini untuk mendeteksi nanti oh ternyata memang respondennya ini asal-asalan. Cuman maksud saya untuk men-trigger respondennya itu Bu supaya itu Oh, kan dari kita ya Bu, dari sisi kita itu kan memang iya, itu iya. oke lah ada beberapa teknik. Cuman untuk supaya iya nih saya harus menjawab dengan sebenar-benarnya gitu. eh itu bagaimana ya Bu kira-kira? Iya, jadi begini Pak, kalau kita bertanya tentang survei, kita akan kembali lagi bertanya, do we believe, apakah kita percaya jawaban responden, atau bahkan apakah kita percaya terhadap data kita? Itu kan, Pak. Jadi kan kemudian kita melakukan tadi checking atau instrumen yang kemudian bisa kita gunakan on the spot pada saat lapangan, pasti kita dibekali dengan teknik untuk wawancara yang baik kan. Iya, misalnya contoh misalnya kalau kita bertanya tentang konsumsi, data yang sangat berat ya, karena kita bertanya tentang pengeluaran rumah tangga misalnya. Nah, untuk meminimalkan supaya pertanyaan konsumsi itu baik dan meminimalkan error, kita menggunakan beberapa recall. Ya, misalnya mau menjawab 24 jam, misalnya 24 jam terakhir yang dimakan apa, atau sepekan terakhir atau seminggu terakhir. Nah, teknik itu supaya responden menjawab dengan benar kan kita perlu perlu mendesain pertanyaan dan jawaban yang relevan kan? Iya kan, instrumennya harus benar dulu supaya respondennya jawab dengan benar. Kalau instrumennya nggak benar dan menimbulkan banyak bias, banyak interpretasi ya wajar kalau datanya nggak bagus. Sehingga apa? Sehingga dalam mendesain kuesioner kita perlu melakukan benchmark dengan yang sudah ada. Tidak mendesain kuesioner yang benar-benar free gitu ya. Tapi kemudian kita sudah ada. Oh, misalnya nih, kalau saya bertanya tentang living standard measurement survey, ya saya menggunakan sudah ada nih standarnya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat bagaimana desain kuesioner yang benar,
interview yang baik. UN itu sudah mendesain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya. Nah, tentu saja nanti di lapangan yaitu berdasarkan enumeratornya harus dilatih dengan baik ya Pak. Kalau di luar kontrol benar atau enggak ya pertanyaan dan jawabannya harus benar dulu gitu. Supaya responden itu tidak menginterpretasikan dengan banyak hal. Kalau dia menipu dan suka-sukanya dia tadi, kita akan checking dengan data yang benar. Ya, kita cross step dengan data yang lainnya. Misalnya nih, oh anak 17 tahun, contohnya misalnya begini. Waktu terakhir saya mengumpulkan data tentang anemia anak sekolah. Ya, ada yang kemudian dia jam tidurnya sekian, cuma saya tidur 2 jam gitu. Ya, harusnya sekian sampai sekian, tapi kok dia jawab 2 jam, masa sih dari diary-nya? Kemudian kita cek lagi gitu dengan data yang lain sehingga untuk menentukan data ini benar atau tidak, kita tadi perlu meng-cross step dengan data yang lainnya. Benar nih, haid pertama masa umur sekian, yang sebenarnya nggak secara literatur itu nggak mungkin gitu loh Pak. Gitu. Jadi ketika menentukan ini benar atau tidak, kita perlu kontrol dari variabel yang lain. Gitu. Tadi contohnya misalnya tadi jam tidur gitu ya. Oh, mungkin karena dia ngerjain tugas, tapi kemudian kita lihat dengan data-data yang lainnya. Begitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan datanya ini benar atau enggak. Ya. Kalau respondennya menjawab benar atau tidak, ya kemudian kita cross dengan variabel yang lain. Begitu, di cleaning datanya. Kemudian nanti perlu nggak responden untuk enumerator melakukan revisi, diulangi nih jawabannya bener nggak, kok kayaknya salah ya gitu, kok kayaknya tidak pas. Seperti itu Pak Jihad. Semoga membantu ya. Memang kalau udah Itu berbicara data di lapangan terima memang kasih. iya memang banyak banyak hal ya yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Silakan Mas Yudo. Ya, nih tadi jadi nyambung nih, jadi menarik nih. Jadi kalau statement Bu Evita tadi, sepertinya jadi ada diskusi apakah lebih baik face to face interview Ah, dibandingkan dengan ya, online online. survei yang Ya. menggunakan G4 misalnya Bu ya. Ah, ya. Ini Ya. mana misalnya, ataukah memang tergantung kebutuhannya, misalnya Ya, terkait dengan kualitas data yang dihasilkan, atau betul. memang biar bagaimanapun juga, soalnya kalau dosen-dosen saya yang klasik itu selalu face to face interview itu Oh, face menjadi to salah face. satu Ya. ini Ya. ya, jadi salah satu yang lebih baik Ya. dalam terkait Ya. dengan kualitas data Ya. yang dihasilkan gitu. Ya. Baik, ya Mas Yudo ini menarik ya. Jadi thanks to teknologi dan COVID kemarin kita belajar banyak sekali. Kita belajar banyak hal, terutama kita belajar tentang survei teknik ya. Karena ada beberapa hal yang pada saat pandemi kita nggak mungkin mengambil data secara langsung. Sehingga padahal monitoring atau pengumpulan data-data itu tetap harus dilakukan, sensus misalnya, tetap harus dilakukan. Sehingga di banyak negara, misalnya di Australia itu sudah, di negara-negara maju sudah sebelum pandemi mereka sensus itu sudah by online sih ya, sudah secara online. Tapi tentu saja masing-masing metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi satu, kalau kita melakukan online survei, ya itu eh, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Satu, karena bias urban atau juga bisa bias gender. Karena kebanyakan misalnya di beberapa konteks yang memiliki handphone misalnya laki-laki gitu. Jadi most likely nanti mungkin yang akan menjawab laki-laki atau orang muda ya, yang tentu saja kita harus berhati-hati ketika menyimpulkan dari survei online gitu ya. Karena sudah akan, walaupun sekarang mobile phone itu sudah hampir semua orang memiliki, tapi pemahaman pertanyaan itu kan mungkin akan terjadi bias. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, em, eh, ada beberapa di Bank Dunia dan di banyak negara mereka membandingkan survei yang dilakukan secara face to face dan dengan phone interview. Saya sendiri waktu itu melakukan phone interview, Bapak Ibu, karena tidak memungkinkan kami melakukan face to face interview karena fund donor strictly melarang kami karena pada saat itu masih COVID, jadi nggak boleh wawancara langsung, tapi nggak boleh online. Jadi kami melakukan survei telepon. Jadi semua responden sekitar 1.200 kami telepon satu-satu ya. Mulai dari itu juga ada problem. Karena apa? Karena di daerah yang internetnya nggak benar dan nomor itu belum tentu nomornya yang punya gitu kan. Jadi wah, itu complicated sekali. Jadi tapi dari situ kita bisa melihat banyak hal dan memang Mas Yudo kita bisa melihat blessing in disguise ya. Tentu saja ketika kita menggunakan platform tertentu kita menyadari kekurangannya. Itu ya, nggak kemudian ini yang paling baik ini, tapi kan ada beberapa situasi dan kondisi yang
tidak memungkinkan kita untuk melakukan face to face interview ya. Dan sekarang memang menjadi marak ya, sekarang orang wawancara udah pakai Google Form aja, online aja, disebar lewat WhatsApp. Nah, apalagi disebar lewat WhatsApp itu samplingnya udah jelas, nggak tahu kan kita. Ya jadi by network Berantakan aja. ya Bu Nah ya. itu yang iya, kita nggak bisa menyimpulkan gitu ya. Ya kita bisa memperoleh figures, tapi tidak bisa kita simpulkan karena populasinya kan unknown ya. Maksudnya kita Betul. sebar lewat network. Bisa juga sih, misalnya kita punya asosiasi ini, asosiasi seperti yang saya lakukan. Waktu kami survei UMKM, kita memang lewat eh, Google Form gitu. Tapi kemudian ya ya sudah, karena kita menentukan, kita menyampaikan bahwa ini kita tidak melakukan random sampling karena melakukan surveinya berdasarkan network, ya sudah, itu kekurangannya gitu. Tapi kita bisa memperoleh beberapa figur dan hasil yang bisa kita tarik yang cukup menarik gitu. Tapi ya tadi kita sampaikan kekurangannya bahwa ketika berdasarkan network seperti itu ya akan bias ya, bias ke orang yang kita kenal, bias ke orang kelompok yang lebih kaya misalnya, atau kelompok yang sudah knowledgeable, yang sudah berpendidikan, yang kita tidak mengcapture mereka-mereka yang memiliki pendidikan yang berbeda gitu. Itu yang kemudian kita harus aware ya, hal-hal tersebut yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian untuk tekniknya ini ada non visual dan visual. Yang non visual itu ya kita kemudian menyampaikan mean, median, modus gitu ya, angka standar. Oh, rata-rata umurnya berapa, kemudian eh, mediannya ya, nilai tengahnya seperti apa, kemudian Oh, secara Satwa visual Marwenta. ya. Kemudian secara visual kita bisa menggambarkan dengan box plot, dengan peta, histogram ya, dengan scatter plots ya yang membuat orang melihat lebih lebih baik. Nah, untuk visual ini nanti barangkali saya bisa tulis di chat ya. Saya tulis di sini. Bapak Ibu bisa melihat Gapminder ya. Mungkin nanti bisa Google. Gapminder ini baik sekali ketika kita ingin melihat visualisasi data-data antar negara ya, terutama data-data kalau Bapak Ibu tertarik dengan isu-isu sosial, kemiskinan, dengan eh, apa eh, kesehatan gitu ya, pendidikan. Jadi kita bisa melihat tingkat melek huruf, kita bisa melihat capaian pendidikan tinggi antar negara, antar waktu itu Bapak Ibu bisa coba lihat Gapminder. Dan Bapak Ibu juga bisa download data di sana untuk kemudian misalnya melakukan analisis cross country, analisis kurun waktu begitu ya. Itu cukup cukup menarik gitu. Nah, selanjutnya em, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi beberapa data bagaimana kita merepresentasikan data kuantitatif kita ya biasanya dengan tabel atau dengan grafik. Kalau misalnya kita ingin detail ya tabel gitu ya. Kalau kita ingin lebih infografis ya infografis ya. Semuanya tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat adalah kalau kemarin Bu Amel sudah menjelaskan skala pengukuran data, jenis-jenis data kuantitatif itu kan ada data rasio, ada data nominal ya. Data nominal itu lebih kualitatif, misalnya kita ingin melihat laki-laki dan perempuan, atau data ordinal, misalnya kita melihat data-data kelas tertentu ya. Maka kita perlu memperhatikan data-data yang bersifat kategorikal, maka kita bisa menggunakan distribusi frekuensi, kita bisa menggunakan bar chart, Pareto, tapi kita tidak bisa menggunakan rata-rata ya, central tendency itu nggak bisa. Misalnya begini, kita punya data laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita beri kode 2, atau laki-laki kita beri kode 1, perempuan kita bisa beri kode 0. Kalau kita rata-rata nilainya setengah. Nah, kemudian interpretasinya bukan setengah itu antara laki-laki dan perempuan ya, tapi interpretasinya sulit gitu. Jadi kalau data-data kategorikal dan data-data kategorikal, data nominal dan ordinal itu ya kita merepresentasikan dengan data-data yang bersifat distribusi frekuensi, tidak dengan nilai minimal, nilai ini ya. Jadi agak aneh gitu ya. Interpretasinya sulit. Jadi memang dalam data kuantitatif kita perlu tahu jenis data kita itu data apa, data nominal, data ordinal, atau data rasio yang nanti saya tunjukkan, saya contohkan dari paper saya ya, Bapak Ibu bagaimana merepresentasikan data.
Nah, kemudian kalau numerical ya yang bentuknya interval atau rasio, kita bisa menggunakan line chart ya, kita bisa menggunakan central tendency, menggunakan scatter plot, menggunakan box plot, histogram dan yang lain-lainnya. Jadi eh, data interval dan rasio itu representasinya lebih banyak, lebih variatif dibandingkan dari data nominal dan ordinal. Begitu. Nah, kemudian, nah ini ya yang tadi saya contohkan, kalau data kita data apa data numerik ya, data rasio, maka kita bisa memberikan satu central tendency. Kita bisa mengukur min-nya, kita bisa melihat mediannya, kita bisa melihat modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian kita juga bisa melihat variasinya. Nah, variasi dari data tersebut bisa kita lihat dari standar deviasi, bisa lihat dari variansnya, ya, bisa kita lihat coefficient of variation, ya, untuk melihat ketimpangan dari data, adanya ketimpangan atau tidak di data kita. Itu beberapa contoh. Nah, dalam menganalisis data kuantitatif, ada beberapa software yang bisa Bapak Ibu gunakan. SPSS, itu banyak ya, barangkali di sini banyak menggunakan SPSS yang berbayar. SPSS, Tata, SAS, kemudian R itu yang open, dan bisa juga menggunakan MATLAB. Silahkan. Excel bahkan juga bisa kalau kita ingin melakukan representasi secara visual yang tidak advance gitu ya, kita bisa menggunakan Excel gitu. Kemudian, nah tadi kita berbicara tentang deskriptif statistik, maka kita juga bisa melakukan analisis inferensial. Nah, analisis inferensial ini bisa kita lakukan ya dengan satu, kalau kita ingin melihat comparison, artinya kita mau melihat seberapa beda nilai IPK misalnya mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, maka kita lakukan comparison. Bagaimana perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, tingkat upah antara laki-laki dan perempuan, ya, kita bisa melakukan komparasi. Selanjutnya kita bisa melakukan korelasi. Korelasi misalnya saya ingin melihat bagaimana hubungan antara minum tablet tambah darah dan prevalensi anemia. Saya ingin melihat korelasinya. Apakah atau misalnya saya ingin melihat frekuensi minum tablet tambah darah terhadap tingkat HB-nya ya pada remaja putri, salah satu penelitian saya. Itu ya kita kemudian melakukan hipotesis ya, Bapak Ibu, kita kemudian akan menguji hipotesisnya, a priorinya kita mengasumsikan, oh, anak perempuan yang minum tablet tambah darah tentu HB-nya lebih tinggi misalnya dibandingkan mereka yang tidak. Ya kita nggak tahu ya, karena ada banyak faktor selain minum tablet tambah darah. Makannya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa melakukan komparasi atau bisa melakukan korelasi. Atau kita melihat korelasi antara antara tingkat pendidikan dan upah gitu ya. Kita lihat korelasinya. Kemudian kita juga bisa melakukan trends, analisis trend atau regression, melakukan klasifikasi dan melakukan reduksi data dengan analisis faktor atau PCA. Misalnya nih kita punya set of indikator aset. Misalnya kita punya data tentang kepemilikan TV, kepemilikan tabungan, kepemilikan lahan, apalagi harta yang lainnya ya. Kemudian kita reduksi untuk menjadi single indikator yang menjelaskan kekayaan. Itu dengan principal component analysis. Itu contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk inferential statistik. Satu hal yang saya jelaskan di sini, ketika kita melakukan inferential statistik, kita tidak bisa melakukan analisis sebab akibat, ya. Jadi analisis hubungan itu berbeda dengan analisis sebab akibat. Untuk sebab akibat ada teknik yang lain yang perlu kita lakukan. Nah, contoh, nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika kita berbicara kuantitatif data itu lack of novelty itu sebenarnya satu hal yang saya sendiri kurang setuju ya, karena sebenarnya dengan berkembangnya teknologi saat ini kita bisa mengcombine atau menggabungkan data-data sosioekonomik dari survei dengan GIS. Dan ini sangat bermanfaat sekali pada saat pandemi, Bapak Ibu. Karena kemarin kita nggak bisa collecting data ya. Gimana kita mau collecting information gitu. Karena keluar rumah aja nggak boleh ya. Mau wawancara face to face, ya gimana tadi kecuali pakai phone survey ya yang saya lakukan. Tapi kemudian kita bisa melakukan dengan data GIS.
dengan data luminosity. Ini data data di malam hari, data lampu ya, luminosity, dan itu bisa di-download secara online gratis. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita lihat perubahan nighttime lights pada saat pandemi gitu. Dan itu ternyata menimbulkan banyak, memberikan insight banyak sekali Bapak Ibu. Daerah mana yang dia PSBB itu menjadi daerah-daerah yang dia sangat keterangannya itu berkurang karena aktivitasnya berkurang gitu ya. Itu yang kemudian memberikan banyak insight. Jadi data-data satelit yang kita gabungkan dengan data sosioekonomi itu akan memberikan banyak insight. Kemudian kalau di geografi kami banyak menggabungkan data survei dengan data curah hujan, juga dengan data selain data satelit di malam hari, kita juga menggunakan data-data curah hujan, kemudian bahkan data temperatur ya, cuaca climate itu juga bisa bisa kita lakukan. Nah, ini kemudian menggabungkannya kita bisa lakukan dengan banyak hal ya, Bapak Ibu, dengan data-data peta kita bisa melihat ini saya nggak menunjukkan ini saya ya, satu studi saya tentang eh, digital technology take up ya, berdasarkan wilayah, berdasarkan gender itu ternyata dan ethnicity ternyata sangat menarik. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita berbicara tentang data kuantitatif, kita akan melihat siapa audiens kita. Tentu saja kalau audiens kita itu high level bureaucrats gitu ya, atau pemerintah ya, yang sangat penting, yang tidak punya waktu untuk membaca, ya kita memberikan data secara sesimpel mungkin ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat eh, targetingnya betul atau tidak, ya udah kita menggunakan data-data yang simple, nggak usah yang kompleks-kompleks, sesimpel mungkin. Nah, kemudian ini dari paper saya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan mendownload paper saya ini sebenarnya cukup simpel. Publish di Environment and Development, publish di EDS, Environment Development and Sustainability ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana determinan pilihan energi untuk memasak ya. Jadi apa saja sih yang menentukan pilihan energi untuk memasak dalam konteks Indonesia Timur ya. Nah, jadi eh, mengapa penting? Penting karena satu ya, mengapa studi ini menurut saya cukup penting? Mengapa memberikan insight yang baru itu masih menarik? Karena apa? Karena semakin ke sini kebutuhan akan energi bersih untuk memasak itu sangat tinggi. Dan itu kemudian berkaitan dengan sosioekonomi karakteristik. Apalagi kalau kita berbicara tentang subsidi ya, subsidi energi itu kan di Indonesia salah satunya adalah subsidi yang paling banyak kebocorannya. Jadi subsidi energi itu mau bensin, mau listrik, mau gas ya, itu kebocorannya sangat banyak. Karena apa? Karena yang memanfaatkan subsidi itu bahkan bukan orang-orang yang sebenarnya memerlukan gitu. Jadi dengan insight ini maka kita bisa melihat, terutama konteks yang saya gunakan ini adalah konteks di Indonesia Timur yang saya mengontrol bagaimana rumah tangga atau orang yang tinggal di dekat forest gitu. Trade-off-nya tinggi sekali. Kenapa? Karena kemudian mereka menggunakan bahan bakar kayu sebagai sumber bahan sebagai sumber energi memasak mereka. Kenapa? Karena nggak ada opportunity cost. Mereka bisa langsung gitu ya ke hutan gitu, mengambil kayu, ngambil apa gitu yang sebenarnya kurang baik dari segi apa? Dari segi lingkungan maupun dari segi kesehatan. Karena ada indoor air pollution karena dari firewood. Nah, data yang saya gunakan, Bapak Ibu, paper saya ini publish tahun lalu dan saya menggunakan data tahun 2012. Ya, jadi kalau kemudian orang bertanya, wah datanya nggak up to date nih, gitu, datanya lama, itu masih sangat memungkinkan bagi kita selama kita punya justifikasi. Karena apa? Karena data Indonesian Family Life Survey di East Indonesia ini nggak banyak survei yang mengumpulkan informasi yang sangat detail tentang energi dan tentang apa? Tentang data-data yang berkaitan dengan konteks sumber daya alam ya, bagaimana rumah tangga menggunakan sumber daya alam dan yang lain-lainnya itu. Nah, kemudian ini ya kalau saya lihat kalau Bapak Ibu lihat saya menggunakan 2.547 sampel rumah tangga di 7 provinsi di Indonesia Timur. Ada Kalimantan Timur, ada Maluku Utara, Maluku, ya, NTT, kemudian Sulawesi Tenggara, Papua, dan West Papua atau Papua Barat. Nah, secara kuantitatif saya menggunakan analisis inference. Saya menggunakan model. Modelnya adalah model multivariate probit model. Jadi saya menggunakan beberapa option. Option yang saya gunakan di sini adalah pilihan energi yang digunakan untuk bahan bakar untuk memasak. Ada gas, ada
dengan bahan bakar minyak dan kayu bakar. Ya, tiga ini yang banyak digunakan. Dan kemudian akan kita lihat, ini contohnya ya Bapak Ibu, bagaimana saya merepresentasikan secara deskriptif dari data saya. Satu, kalau kita lihat di sini tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini 10,1 tahun. Ya, artinya apa? Artinya rata-rata pendidikannya 10 tahun, yang itu SMA, apa, belum nggak tamat SMA ya. Jadi lulus ya kelas 1 SMA-nya, kelas 1 SMA lah ya. Rata-rata seperti itu. Kemudian kepala rumah tangganya umurnya rata-rata yang 44 ya, 45 begitu. Kemudian kalau kita lihat di sini, em, 34% rumah tangga tinggal di desa yang dia memiliki pasar ya. Kemudian 80% rumah tangga tinggal di ibu kota kecamatan ya, yang lain enggak. Nah, itu kemudian rata-rata apa harga yang dibeli ya, harga minyak itu 9.000 sekian ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata di daerah Indonesia Timur di sampel saya ini 78% dan 63% itu mereka dekat land forest. Jadi trade off-nya sangat tinggi. Dan ternyata mereka memang banyak, dan rumah tangga yang dekat yang di cover oleh hutan ini ternyata penggunaan kayu bakarnya sangat tinggi gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini analisis inference-nya ya, saya menggunakan regresi, menggunakan profit model ya. Yang kemudian kalau kita lihat di sini satu ya, uh, untuk memasak. Ternyata tingkat pendidikan penting. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, penggunaan energi, penggunaan bahan bakar gas dan minyak itu lebih tinggi dibandingkan mereka. Jadi semakin tinggi pendidikannya itu probabilitas untuk menggunakan gas dan minyak itu lebih tinggi dan negatif terhadap penggunaan kayu bakar. Jadi kita bisa membayangkan ya, apa peran pendidikan dalam penentuan bahan bakar energi untuk memasak di rumah. Kemudian umur, gender ya, akses terhadap listrik ya. Jadi kalau punya akses listrik maka kebanyakan mereka menggunakan gas dan minyak ya, dan tidak menggunakan kayu bakar gitu. Kemudian apa harga harga apa harga minyak, bahan bakar minyak itu ternyata berhubungan negatif dengan penggunaan bahan bakar minyak. Jadi memang kalau harga minyaknya lebih tinggi, kemudian ya dia nggak akan menggunakan kerosin. Jadi dia akan shift ke firewood atau kayu bakar gitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lihat, nanti mungkin bisa bisa baca paper saya ya. Tapi dari sini eh, apa analisis data kuantitatif itu bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang simple, tapi kemudian kita bisa memperoleh banyak informasi ya, banyak yang bisa kita ekspor dan kita lakukan dari data-data kuantitatif ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin kita bisa langsung diskusi saja. Silahkan jika ada pertanyaan, mungkin Mas Yudo, Bapak Ibu bisa langsung disampaikan. Terima kasih atas Ya, ini kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Evita. Wah, ini presentasi yang menarik ya. Ini ada pertanyaan dulu dari Ki Bekti di chat nih, Bu ya, Evita. ya silahkan. Saya bacakan ya Bu. Maaf Ya, bertanya buat Bu Evita, saya adalah oke. aktivis Ya, lapangan iya betul. tentang kasus bencana alam sekitar Bandung Raya, Ya, Ranca Ekek kemarin. Ada sesar Lembang akhir tahun 2023 sampai awal 2024. Terus juga berentet peristiwa diantaranya angin tornado dan tanah bergerak. Pemerintah, nah ini Ki Bekti ini meng-highlight, pemerintah hanya ya, memutuskan relokasi beberapa rumah saja. Padahal kita tahu bahwa sekitar Bandung Raya di daerah rawan bencana. Mengapa kebijakan pemerintah sangat sederhana? Mohon ya. penjelasannya. Wah, ini Wah menarik ya itu Bu ya. Kalau berat menurut itu, Ibu sebagai ya seorang Ki Bekti. peneliti, Aduh, saya nggak punya kapasitas sebenarnya ya untuk menjawab. tapi Tapi apa yang barang bisa kita elaborasi Bu dari Tapi pertanyaan Ki satu Bekti mungkin ya, Bu? em, jadi begini, Pak Bekti dan Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui tadi ya, mengapa kadang-kadang data kuantitatif kita selected ya, karena satu, sumber daya itu terbatas ya, sumber daya pemerintah terbatas, sumber daya kita juga terbatas, sehingga apa? Sehingga ketika contohnya misalnya begini nih, program program Raskin ya, yang Bapak Ibu tahu itu kan berevolusi, dan ini mungkin applied dengan
pertanyaan Ki Bekti ya, bahwa mengapa sangat sederhana ya? Karena barangkali satu, resource pemerintah terbatas, yang kedua pemerintah nggak tahu gitu. Dan itu adalah peran kita kemudian untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Misalnya, oh yang disurvei yang di sini aja, padahal sebenarnya ada hal yang lain. Atau bisa jadi bagaimana ketika pemerintah itu penyelesaiannya sangat sederhana dan misalnya kalau kita berbicara tentang bantuannya, coveragenya sangat sedikit. Nah, mungkin kita bisa mengoptimalkan dengan yang lain, bagaimana peran private sector ya. Dalam hal ini, mungkin private sector punya kapasitas yang lebih dalam pemetaan dan mengidentifikasi, atau private sector bisa masuk melalui apa? Contohnya misalnya, sudah tahu masyarakat itu memiliki resiko, barangkali private sector bisa masuk untuk memitigasi resiko. Ya, misalnya dengan kalau di banyak negara itu sudah ada beberapa yang berkaitan dengan resiko ya, entah itu yang berkaitan dengan natural hazard ya, longsor, gempa, banjir. Kemudian mereka melakukan kontribusi dalam hal memberikan asuransi gitu, jaminan kepada rumah tangga yang memiliki kerentanan terhadap natural disaster misalnya, itu beberapa contoh. Ya, jadi apa ya, barangkali pemerintah pemerintah kurang paham ya apa saja yang perlu dieksplor atau di highlight lebih lanjut, dan itu sebenarnya kontribusi dari banyak hal ya, Ki Bekti, dari akademisi, dari NGO ya, yang tahu sebenarnya masalahnya seperti apa supaya nanti analisisnya lebih komprehensif. Itu yang pertama. Kemudian apalagi ya, eh, selanjutnya tentang eh, ya kekhasan kuantitatif, mungkin ya karena eh, banyak yang belum memahami atau belum mengikuti apa recent trends ya, trend saat ini dalam kuantitatif itu seperti apa, atau data availability-nya barangkali banyak yang nggak tahu ya. Padahal sebenarnya di luar sana itu banyak sekali data-data kuantitatif, data survei yang bisa kita akses secara gratis gitu. Contohnya misalnya, mungkin Bapak Ibu, ini saya tulis ya di chat ya, ada yang namanya iPAMS miliknya University of Minnesota, itu me, mengkolek, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan data-data survei dan sensus. Nanti di Google aja, survei dan sensus secara global. Ya, Maaf, Bu. dan itu Bu, Bapak Ibu bisa kemudian mengakses data-data tersebut. Ya, maaf, Bu. ya, Saya gimana itu Pak? kan kasus bencana alam di Bandung Raya, terutama di Rancaikek, terus ada sesar Lembang itu kan BRIN sangat ngasih informasi sangat luas gitu ya. Tapi saya nggak hafal persisnya bahwa sesar Lembang itu sudah tinggal nunggu waktu lagi, tinggal nunggu waktu aja, Bu. Iya, Nah, betul tapi betul. kan yang terjadi itu kan sesar Lembang panjangnya 29 kilometer gitu, Bu. Nah, itu kan waktunya tinggal apa ya? Sebenarnya berbahaya bagi masyarakat gitu loh. Tapi Iya, kok kebijakan pemerintah itu ya iya. jawaban cuma pemerintah nggak punya kemampuan itu udah lama, Ah, Bu. Nggih, Gimana, Bu? begini, nggih, nggih. Maaf, jadi begini, Ki Bekti, untuk merelokasi atau kemudian melakukan pemindahan itu kan tidak hanya dari pemerintah ya, tapi kan dari banyak pihak. Bahkan individunya pun bisa jadi sudah ada kebijakan dia nggak mau gitu. Saya nggak mau pindah. Sama halnya juga ketika kita berbicara tentang gempa, kita berbicara tentang erupsi ya, itu sudah ada beberapa saran gitu ya, yang bagi kita barangkali sederhana, as simple as that, pindah gitu. Tapi ternyata untuk memindahkan orang itu pun tidak mudah kan. Jadi sebenarnya bukan berarti saya menyalahkan pemerintah dan menyalahkan penduduk, tapi kemudian kita memerlukan banyak banyak apa ya, banyak edukasi ya, Ki Bekti ya, untuk kemudian melakukan tadi kebijakan atau program yang kemudian bisa meminimalkan resiko gitu. Ya karena kita tidak hanya bisa berbicara dari sisi pemerintah saja, tapi kita juga berbicara tentang mau nggak sih orangnya gitu. Jadi saya pikir ya, dan banyak studi itu ternyata tidak sesimpel itu ya, untuk memindahkan, untuk menyuruh orang pindah gitu ya. Padahal barangkali di banyak tempat tahu, misalnya sekarang di Pantura lagi
banyak longsor juga sama ya, isunya apa eh, ada banjir gitu, tapi nggak semudah itu gitu. Walaupun sudah tahu karena ya masyarakat reluctant ya, atau mungkin memang enggan ya, sehingga bagaimana caranya untuk kemudian meminimalkan itu. Begitu Ki Bekti. Jadi bukan kemudian programnya sedikit atau hanya daerah itu yang ini ya. Saya rasa kita memerlukan banyak studi ya, yang kemudian melihat mengapa gitu. Dan ini bukan hanya dalam kasus Sesar Lembang, dan saya rasa banyak sekali kebijakan-kebijakan publik ya, vaksin misalnya. Ya kenapa udah tahu vaksin tapi banyak yang nggak mau gitu kan? Atau yang diberi vaksin hanya si eh, orang ini aja gitu kan? Itu kan beberapa hal yang masih kita perlu ini ya, perlu pembelajaran lebih lanjut dari banyak konteks. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa apa eh, bisa menambahkan juga ya, karena memang kalau kita berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang policy itu sangat multifaset ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Begitu. J. Terima Ya, kasih. Terima silahkan. kasih. Begitu Mas Yudo. Terima kasih Terima Mohon Bu kasih. maaf kalau Evita. misalnya kurang ini ya, karena keterbatasan Kadang-kadang gini kapasitas Bu ini. Evita, kalau dulu saya pernah bilang itu hasil riset itu kadang-kadang malah jadi raw material bagi pengambilan keputusan. Jadi memang masih banyak variabel lain untuk Betul, dipertimbangkan betul dalam sekali. Iya, pengambilan iya, keputusan ya Bu ya. tepat, tepat. Iya, jadi kita nggak hanya menggunakan data kuantitatif ya, perlu eh, triangulasi kan, atau perlu metode pendamping lainnya gitu. Jadi eh, ya begitu Mas Yudo. Ya, ya, baik. Terima kasih Ki Bekti. Tadi pertanyaannya menarik ya. Jadi membuat kita juga jadi melihat positioning kita juga sebagai periset ya, terutama di dalam memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya pada Bu Evita? Mungkin saya Mas Yudo. Siapa itu tadi ya? Oh, Bang Bato. Oke, silakan Bang Bato. Ya, oke. Baik, selamat sore Bu Evi. Saya Marjan Batu, saya dari S3 Ilmu Lingkungan, Bu. Ya, Baru memasuki semester 3 sekarang, Bu. Nah, namun ada beberapa, dan juga mungkin itu pengalaman waktu meriset, dan juga mungkin ini menjadi ketakutan gitu. Ketika saya nanti umpamanya turun lapangan, yang namanya pengambilan data sekunder itu kan biasanya kita mengambil sangat butuh tuh data sekunder. Namun data sekunder yang kita butuh biasanya di Pemda itu adalah data yang terkadang bolong-bolong, Bu. Walaupun kita umpamanya mengambil time series nih, Bu. ya, Namun data-data itu terkadang umpamanya di umpamanya 2 tahun yang lalu di A ada, kemudian kita, dua tahun berikutnya itu sudah tidak ada lagi, diganti lagi dengan daerah yang baru gitu. Nah, saya ini kan berkaitan dengan pengolahan sampah, Bu. Jadi ya, ketika saya meminta data itu, terkadang dibilangnya gini, aduh data itu sudah tidak ada di situ di TPS itu kemarin, tahun kemarin kami sudah pindahkan tuh, tapi ada data tahun sekian gitu kan. Nah, tapi yang baru itu ada sekarang kami nempatkannya di sini gitu, di mamanya hmm, hmm, di daerah hmm, B ya, gitu. ya, Nah, nanti beberapa tahun lagi itu pindah lagi tuh, Bu. Itu kan mempengaruhi banget data kita nanti akhirnya ketika kita mengatakan itu time series, tetapi di dalam setiap series data itu per tahunnya itu ada beberapa lokasi yang direlokasi atau bahkan ditiadakan tapi diganti dengan daerah lain, Bu. Nah, kira-kira untuk meminimal mengolah data yang seperti itu gimana, Bu? Apakah kita harus mencocokkan, oke, data-data yang ada saja kita yang lainnya kita buang, atau yang data yang terbaru aja kita ambil, atau seperti apa? Tapi kan menurut saya untuk melihat data sayang ya ini Pak ya. awal itu dari awal itu kan sangat-sangat kita butuhkan kan, Bu, untuk melihat bagaimana perkembangan pengolahan yang apa yang bisa kita umpamanya nanti kebijakan apa yang bisa kita buat dengan cara seperti itu dengan pertimbangan data. Nah, itu kan kira-kira gimana ya, Bu ya? Karena pengalaman pernah Ya, mengambil data seperti itu, Bu, di lapangan kita mengambil data umpamanya apa namanya untuk kesehatan karang dan apa segala di daerah A tahun sekian itu ada datanya, tapi nanti tahun berikutnya nggak ada, diganti dengan daerah yang baru. Sehingga ketika kita mau mengolah data itu, wah ini mau pakai pakai metode apa, analisis apa gitu ya, untuk membuat semua itu supaya bisa tercapai. Kan kita tidak mungkin ada mengolah data itu dengan bolong-bolong kemudian menghilang. Itu kan sangat mengurangi betul.
potensi data kita atau bahkan data yang kita harapkan nanti itu tidak menjadi Ya, bagus gitu. Kira-kira ya. gimana sih Bu? Ada solusi enggak? Ya, baik. Terima kasih Pak Bato. Jadi kalau kita lihat isu yang ada di data kuantitatif itu satu ya, missing data, data yang nggak ada. Missing data itu bisa terjadi karena satu, pindah ya atau variabel baru yang sebelumnya nggak ini. Dan misalnya kalau kita berbicara tentang data-data sekunder, misalnya missing data itu banyak sekali terjadi kalau misalnya di daerah yang biasa saya lakukan, misalnya saya melakukan analisis antar provinsi dan kabupaten kota ya, ada kabupaten kota pemekaran yang baru, yang sebelumnya data PDRMI-nya nggak ada, baru ada tahun 2023 misalnya, karena di pemekaran. Sehingga satu yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita men-treat missing data. Satu, kita perlu mengetahui missing data itu terjadi secara random atau terjadi karena sebuah proses. Tadi misalnya ada sebuah proses yang relokasi ya. Relokasi itu with intention. Nggak mungkin kan tiba-tiba atau kemudian bisa juga dengan intention, bisa juga karena rubuh gitu. Tapi ada sesuatu yang membuat direlokasi. Sehingga missingnya bukan random gitu ya. Missingnya karena sebuah hal. Nah, itu ada isu nanti yang kemudian perlu kita perhitungkan ya, karena bisa jadi relokasi karena ya pingin tempat yang baru yang lebih baik misalnya. Sehingga kita perlu memberi kode pada data yang baru ini. Ya, bagaimana kita men-treat missing data? Ya kita tahu tadi pattern missingnya karena random atau bukan, ya karena sistematik atau enggak. Contohnya misalnya tadi pemekaran itu jelas ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mau kita apain karena memang baru ada tahun itu gitu. Jadi ya yang sebelumnya kita nggak punya datanya. Lebih parah kalau datanya misalnya kita membandingkan provinsi yang sudah lama, yang kita punya data dari tahun bahkan 50-an gitu. Nah terus gimana? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bang Batu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada beberapa hal ketika kita punya informasi yang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan imputasi. Jadi ada imputation method. Seperti saya misalnya, saya melakukan imputasi pada data harga. Ya, yang mana saya nggak punya data harga di pasar ini gitu. Nggak punya, saya nggak punya informasinya. Tapi kemudian saya bisa melakukan imputasi, mengisi dengan satu. Apakah di pasar itu memiliki karakteristik yang sama dengan pasar yang sebelahnya? Ya, dia menjual barang yang sama, seasonnya sama, menggunakan faktor produksi yang bisa saya asumsikan, itu saya bisa melakukan imputasi dengan pasar terdekat gitu atau dengan rata-rata. Ya, jadi dan banyak sekali Pak Bato untuk melakukan imputasi ya. Ada banyak metode. Tapi tadi kita perlu tahu missingnya itu kenapa. Itu yang harus kita pahami. Sehingga nanti bisa atau tidak kita melakukan imputasi, nah itu tergantung dari jenis missingnya gitu ya. Dan memang kadang-kadang sayang kalau kita drop ya, karena kan kemudian kita menselect variabel daerah tertentu atau individu tertentu yang sebenarnya secara secara prosedural ya kita bias kan karena kita drop ya, padahal barangkali ada hal-hal tertentu yang tetap bisa kita keep begitu ya untuk kemudian treating missing data ya. Semoga membantu. Terima Tapi kasih Bu. memang saya Ya, akui itu hal yang cukup kompleks ya ketika kita punya missing data itu. Ya, 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 terima kasih Bu Evita. Ya, terima sama-sama. kasih Bang Batu. Terima kasih juga Bu Evita atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ya Ibu? Mas Yudo, saya Pak Priyono. Pak Priyono, monggo Pak, Eh, silakan eh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Evita, cukup Waalaikumsalam. menarik presentasinya. Ada satu hal yang mungkin perlu dijelaskan. Sebetulnya perbedaan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif itu beda dalam hal analisis. Jadi kan ada penelitian kuantitatif, ada penelitian Ya, kualitatif. Itu kan prosedurnya, desainnya kan agak beda ya. Ya. Nah, coba itu aja Bu. Makasih. oh ya, baik. Wah, ini saya bukan ahli nih. Iya, saya bukan ahli ininya ya Pak. Tapi satu, kalau kita berbicara tentang kualitatif dan kuantitatif ya, karena metodenya sudah beda, nanti kemudian analisisnya pun juga berbeda. Kalau kualitatif kan kita
pun ada beberapa metode ya, Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan. Mau kita menggunakan rapid appraisal, atau kemudian kita menggunakan in-depth interview, etnografis, atau kita menggunakan focus group discussion. Itu kan semuanya tergantung dari desain kita. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisisnya? Ya, untuk kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Karena dari analisis kualitatif ya kemudian Bapak Ibu akan melakukan coding ya, melihat sebenarnya sentralnya itu apa sih berdasarkan teori yang sudah kita bangun atau teori yang kita acu. Kemudian nanti kita menyusun kode-kode gitu. Itu untuk yang kualitatif. Kalau untuk kuantitatif sebenarnya juga mirip, cuma kan datanya berbeda ya Pak ya. Kalau kuantitatif itu dengan angka, kalau kemudian kualitatif itu dengan narasi, statement gitu ya, yang kemudian kita kumpulkan. Nah, sekarang kalau di analisis kualitatif banyak software ya, yang kemudian sebenarnya softwarenya itu cukup mirip dengan kuantitatif. Misalnya kita melihat jumlah kata-kata yang muncul untuk ini kodenya, oh sekian 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 oleh sekian sekian narasumber gitu. Nah, sebenarnya begitu Pak. Apa ya memang berbeda esensinya ya. Kalau kualitatif kan lebih eksploratory ya, melihat kalau kuantitatif kan lebih ke bagaimana kita melihat pattern itu yang membangun di kuantitatif. Begitu. Jadi memang ya beda. Oke, makasih ya. Cuma memberi pencerahan. Tadi saya komentar sedikit tentang apa namanya sumber data ya. Memang peneliti itu kebutuhan sumber data sangat penting. Jadi dikatakan ada sumber data primer dan sekunder ya. Jadi selama ini memang penelitian juga yang saya lakukan, kalau data sekunder itu memang kita harus menyesuaikan diri. Dalam pengertian menyesuaikan diri itu datanya yang ada seperti apa. Jadi itu salah satu apa ya, satu kelemahan. Meskipun kelebihannya juga banyak data sekunder itu, karena kita tidak perlu Ya, harus mencari lagi. Tapi betul. esensinya kan itu. Sedangkan data primer itu esensinya kita tahu proses, karena kita adalah desainer, kita surveyor, kita Iya, yang menyusun, kita betul. tahu tentang quality ya of data ya, sehingga memang harus itu harus ya pandai-pandai, termasuk juga harus pandai Betul. memadukan supaya Iya, semuanya terpakai. betul. Karena termasuk data Iya, sekunder juga harus nanti harus disempurnakan dengan keterangan-keterangan lain, karena kadang-kadang keterbatasan data sekunder adalah kita sangat limit yaitu terbatas di dalam memahami tentang perilaku kadang-kadang. Jadi karena cuma angka tok, perilakunya kita nggak bisa. Itu aja Bu komentar saya. Makasih Mas Yudo, makasih Mas Yudo. Terima iya, kasih iya, betul. Pak Priyono, Bu Evita. Bu Evita ingin memberikan ini mungkin? Oh iya, saya sepakat sekali, Oh, setuju sekali dengan Pak Priyono. Betul sekali, Pak. Harus bijak ya dalam menentukan apa yang kita perlukan. Sepakat sekali. Iya. ya, terima kasih Pak Priyono. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya pengen nanya sebenarnya, Cie. Silakan Mas Yudo. Bu, tadi saya ada satu hal yang menarik ya, Bu, terkait dengan apa? Misalnya kalau kita terjadi kesalahan ketika menggunakan skala Likert tadi ya, itu menarik kalau menurut saya Iya, iya, tadi itu ya. sebentar, sebentar. Iya. Apa namanya? Artinya sebenarnya yang jadi tantangan itu kalau kita lihat format skala Likert itu kan biasanya langsung dijembreng tuh Bu ya. Semua Iya, langsung ke bawah terus skala Likert. Jadi orang tuh tinggal ngisi aja kalau mau 55 semua, kalau satu satu betul. semua gitu ya Bu ya. Iya, Nah, tapi betul. kadang-kadang ada yang secara teknis itu mengakalinya melalui layouting, Bu. Layouting kuesioner yang kadang-kadang Iya, itu uh, terlupakan, tapi sebenarnya itu menjadi penting karena untuk membangun ritme ya gitu, iya, terutama misalnya kalau kita ingin menghindari apa namanya keekstriman responden di dalam menjawab pertanyaan atau penggunaan skala Likert gitu, kita misalnya bisa menggunakan layouting memilah-milah gitu, misalnya hanya menampilkan dulu
pertanyaan dengan skala Likert atau mungkin Betul, baru nanti betul. di belakangnya gitu. Nah, Iya. bagaimana terkait dengan layouting ini kan karena kebetulan layouting belum sempat terbahas ya Bu ya. Padahal ini jadi sesuatu yang sebenarnya juga cukup krusial di dalam memancing motivasi responden untuk mengisi kuesioner gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Evita mungkin? Iya, baik. Terima kasih Mas Yudo. Ini menarik sekali ya. Kalau kita berbicara tentang teknik pengumpulan data, ya tentang bagaimana kita menanyakan ke responden dan layout itu juga sangat sangat penting ya. Ada beberapa studi yang membandingkan. Jadi Likert itu kan semuanya tergantung. Ada yang misalnya range-nya 1 sampai 5, ada range-nya 1 sampai 10, dan semuanya bervariasi pada intinya untuk meminimalkan tendensi responden menjawab di nilai tengah gitu ya. Itu jadi kemudian banyak studi yang mengkomparkan bukan hanya dengan layout, tapi kemudian dia akan menyandingkan. Karena kalau layout itu satu, dia bisa membantu responden ya, apalagi kalau misalnya kita kita face to face ya. Kalau Likert tapi kemudian kita tanya secara online gitu ya, kita ngisi sendiri, itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi ketika misalnya kita wawancara face to face, Likert scale itu bisa kita modifikasi dengan banyak hal, dengan flashcard, dengan alat bantu gitu ya. Yang itu sebenarnya juga bisa kita akomodasi di pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan apa layout tadi ya, itu juga bisa kita kita combine. Yang lain yang kemudian bisa kita gunakan untuk mentriangulasi, untuk melihat cek konsistensi atau tidak, ada beberapa teknik yang kemudian bisa kita gunakan, yaitu dengan misalnya tapi ini banyak digunakan face to face ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pertanyaan tersebut jawabannya kita sebutkan atau tidak. Yang satu kemudian kita beri Likert, yang satu kita nggak sebutkan ya. Nah, itu kemudian bisa berbeda. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian bisa kita kita combine gitu ya, Bapak Ibu, untuk kemudian mentriangulasi dan untuk mencek ya konsisten nggak sih jawabannya dengan kita berikan scale, dengan kita rubah, dan kemudian dengan kita nggak sebutkan gitu. Itu bisa bervariasi, dan hal ini Bapak Ibu banyak sekali juga dilakukan di banyak studi, dan konsekuensinya bisa cukup parah ya. Ada beberapa studi yang ketika diubah layout dan diubah ininya itu memberikan pengaruh terhadap Likert scale. Itu banyak digunakan contohnya misalnya untuk melihat subjective well-being. Ketika diubah scale-nya, diubah layout-nya, itu ternyata tingkat kebahagiaan orang udah bisa sedikit berbeda gitu ya. Sehingga penting bagi peneliti untuk tadi untuk cermat ya, terutama untuk melakukan triangulasi dan cermat terhadap sensitivitas perubahan dari layout maupun cara kita menanyakan apa eh, instrumen kita. Gitu, Mas Yudo. Semoga Baik, membantu. iya. Ya, Wah, membantu banget Bu Evita. Ini jadi menarik juga, jadi tambahan ini ya, tambahan pengetahuan juga iya, buat saya iya. dan pribadi, mungkin juga beberapa dari teman-teman. Mungkin masih ada teman-teman, kita buka pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin nanti saya akan coba memberikan kesimpulan ya, sebelum nanti mungkin Iya, ditutup oleh Prof. Baikuni. Tadi masih di jalan sih, tapi iya. nanti kita lihat apakah beliau bisa bergabung atau tidak. Monggo teman-teman kalau Iya. masih ada. Ya, coba satu lagi Pak, Mas Yudo. Satu lagi Oh, Mas Yudo. oke. Nah, ini Monggo Pak, silakan Pak. Bu Evita itu kalau di dalam apa ya perspektif penelitian kualitatif dan kuantitatif saya, terutama yang kuantitatif itu sering saya baca misalnya punya Prof. Mantre, itu dia sering menggunakan salah satu apa namanya hipotesis ya, istilahnya hipotesis. Iya. Itu apa juga berlaku juga dalam penelitian kualitatif ya? Artinya dua-duanya Kuantitatif. berlaku, ya dua-duanya berlaku atau cuma kuantitatif tok? Iya, kalau kualitatif kita biasanya ada a priori ya, bukan hipotesis yang kemudian kita uji, tapi kan kemudian kita punya preposisi ya, Pak ya. Oh itu ya, iya iya iya. Iya, jadi hipotesis dan preposisi itu kan sama. Cuma kalau hipotesis yang di kuantitatif itu kan kita uji. Iya. Kalau di ini kan kita punya asumsi kan, yang kemudian betul atau tidak di preposisi di kualitatif. Ini mungkin besok Prof. Tri yang banyak membantu ya. Oh iya Saya iya iya. ya, tapi memang kita punya semacam apa ya, a priori ya, asumsi atau preposisi yang sepertinya hasilnya akan begini nih, gitu. Ya sama, tapi kan kemudian nanti kita lihat kalau di kualitatif itu akan kita cek
eh, saturasinya, seberapa banyak ininya ya yang menjawab apa responnya itu yang kemudian kita perlu konfirmasi Tapi begitu. sebetulnya gini Bu Evita, jadi kalau di dalam eh, praktek ya, kalau kita lihat misalnya di reporting ya, final reporting penelitian atau di jurnal itu kadang-kadang kita sulit juga ya melihat kalau misalnya tidak membaca di atasnya ya, misalnya langsung langsung ke analisis pembahasan itu karena di sana juga meskipun katakan itu penelitian kuantitatif tapi eksplornya juga bagus gitu loh. Atau sebaliknya, jadi meskipun bukan kualitatif, tapi angkanya juga muncul ya kan. Kadang-kadang itu apa Iya, namanya konsep kualitatif dan kuantitatif itu kadang-kadang masih mix ya. tidak ya tidak terlalu. Kadang-kadang ya dua-duanya dipakai kalau dalam Iya analisis. betul, Ya, betul Pak. Iya, betul sekali. Saya sepakat. Jadi memang ya walaupun kualitatif, tapi tetap angka itu kadang-kadang bukan hal yang dihindari ya. Maksudnya ada iya, iya, beberapa, ya betul. Ya saya sepakat Pak Priyono. Ya, iya, makasih. ya, sami-sami Bapak. Oh ya, mungkin saya sedikit menambahkan Mas Yudo sambil ini teman-teman mungkin kan sekarang semenjak pandemi ini kan banyak sekali MUUC ya yang bisa diikuti untuk belajar banyak hal ya, belajar analisis data kuantitatif itu dan banyak yang gratis ya Bapak Ibu, kecuali kalau misalnya pengen sertifikat gitu ya, punya sertifikat ya bayar berapa dolar gitu. Tapi kalau enggak kan sekarang Yudo, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Evita. Recording in progress. Riset, ada publikasi, ada kepemimpinan. Kalau kita total 17 hari, bagi yang 80% bisa buat ikut serta maka nanti akan mendapatkan sertifikat gratis lagi juga ya. Dapat ilmunya, dapat ini karena sedekah para pembicara, para narasumber. Terima kasih sekali Bu Evita juga. Dan kita mendoakan Bu Evita semoga segera menjadi guru besar karena asli Amin. ininya banyak yang mengamini ya. Dan tadi Amin, jumpa amin. lagi seperti Mas Prama kemarin itu juga ngisi-ngisi, kita doakan ya. Akhirnya juga Amin, amin. eh, apa percepatan dan kecepatan dan berkah dari Ibu berbagi ilmu kepada para hadirin di sini. Oleh karena itu sekali lagi eh, sangat berkesan para pembelajar ini yang kemarin juga lulus itu ya merasa mendapatkan insight yang penting dari dalam pesantren riset ini bisa tentang muda ini yang akan menjadi bagian dari pimpinan masa depan sehingga kita apa yang kita tularkan ini bisa diteruskan. Terima kasih juga yang setia ini, seperti yang usia ustaz tapi masih setia belajar terus, bertanya kritis. Nulis tesis, skripsi, disertasi, ini pelampiasan ya, kita bisa berkomunikasi, mendapatkan input, penyegaran lagi, dan selalu ada hal baru. Makanya dari itu saya juga berupaya untuk juga ikut, meskipun saya menandatangani sertifikat, tapi belum tentu saya dapat sertifikat kalau tidak 80% Iya, ke betul. atas.
Mohon di-share juga sertifikatnya karena saya belum apa namanya apa belum mengisi sertifikat. Saya ingin juga belajar disiplin supaya berupaya untuk mengisi presensi dengan seksama. Oke, terima kasih. Sekali lagi silahkan Mas Yudo untuk merangkum, merangkai, dan menutupnya. Semakin bagus Mas Yudo ini. Jadi para panitia ini kebetulan S3 semua. Kalau kemarin S1 semua didampingi dosen, kalau ini S3 semua Yes. bisa lebih mandiri. Sip. Terima Silakan Mas Yudo. kasih Prof. Bay. Terima kasih Bu Evita atas pemaparannya menarik. Izinkan saya menyimpulkan apa yang dari hasil diskusi kita hari ini ya. Tadi saya meng-highlight ada satu kata yang menarik dari Bu Evita, itu dengan angka bisa meyakinkan. Ini buat saya ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi artinya dalam melakukan analisis data kuantitatif tadi memang kembali lagi kita akan sangat tergantung dari tujuan penelitiannya ya. Jadi konsep apa yang ingin kita develop, terus gap apa yang ingin kita isi gitu ya. Terus kemudian pertanyaan penelitian ini juga sebenarnya mirip Bu. Jadi ini ada semacam continue dengan apa yang disampaikan Bu Amelia kemarin. Dan juga ada beberapa cara yang bisa digunakan dengan menggunakan data-data yang tersedia. Terus juga kemudian kita bicara juga tentang bagaimana perlunya setup data mandiri yang nantinya akan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi atau platform seperti Excel, SPSS gitu ya, dan juga tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Evita, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu nanti dalam melakukan cleaning data gitu ya, jangan sampai kemudian ada data yang masih hilang terus kemudian tidak sempat kita bersihkan atau data yang kemudian mungkin tidak benar kita melakukannya, apakah perlu revisit dan segala macam, itu adalah bagian yang dilakukan di dalam proses cleaning data. Jadi akan sangat tergantung dari kebutuhan dan resources yang kita miliki sebagai seorang peneliti. Nah, yang kedua yang menarik juga ini adalah satu kata yang dikatakan Bu Evita tadi adalah sampling adalah soto ya. Nah, ini menarik ini. Jadi artinya kita tidak perlu mencicipi semua soto yang ada di Indonesia, tapi paling tidak kita berharap bahwa soto itu memiliki rasa yang sama. Nah, ini artinya kita bisa menemukan sampling yang tepat. Nah, itu adalah menjadi kata kunci dari proses sampling. Dan juga ternyata tadi pandemi membawa berkah. Artinya ada modifikasi dalam teknik-teknik melakukan sampling dan survei ya. Ini tadi diceritakan oleh Bu Evita yang menarik karena seingat saya dulu survei melalui telepon itu sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu ya, karena orang sudah mulai beralih ke online. Tapi ternyata Bu Evita mengingatkan kembali bahwa pada saat pandemi justru survei melalui telepon ini yang menjadi salah satu kunci kita tetap bisa mengambil data walaupun dalam kondisi yang krisis. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang menarik adalah apa data itu missing. Apakah ini bagian dari proses yang sistematis atau ini random terjadinya. Nah, ini menarik untuk dikaji ya. Dan kemudian juga bagaimana kita melakukan antisipasi. Dalam hal ini Bu Evita menyarankan ada yang namanya imputation method. Ya, ini artinya bisa melakukan benchmarking gitu ya dengan kondisi tempat kita yang kurang lebih mirip. Kalau tadi dicontohkan misalnya pasar, apakah ada pasar yang kurang lebih mirip di sekitar kita yang dengan karakteristik barang yang mirip. Mungkin kalau tadi kasusnya Bang Bato juga misalnya TPA gitu ya, adakah di sekitar situ yang memiliki karakteristik yang mirip, itu bisa dilakukan dengan menggunakan imputation method. Nah, terakhir yang cukup menarik adalah perbedaan analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini juga tadi menjadi diskusi yang juga mungkin pengantar antara eksploratif dan eksplanatif ini memiliki cara diisi metode dan analisis yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu penutup saya hari ini.
Terima kasih banyak Bu Evita, terima kasih Prof. Bay sudah terus Recording in ada progress. kesalahan-kesalahan teknis di awal yang mungkin belum sempat kami antisipasi. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik. Demikian pesantren kalam hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bay, matur nuwun sangat. Bapak Ibu sudah diundang berpartisipasi di sini.